Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, bersama sahabat dan komunitas Anda. Pada hari Minggu biasa ke-26 tahun B menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Saya Romagus CSSR pada tanggal 26 September ini mengajak kita sekalian merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 dan ayat 47 sampai ayat 48. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tanganmu masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Beberapa tahun yang lalu, persis pada Hari Raya Lebaran Idul Fitri, saya mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Ada ketua lingkungan yang mengirimkan ucapan itu kepada saya. Saya kaget juga waktu itu. Dan saya bertanya dalam hati, kenapa saya dikirimi ucapan itu? Sejak kapan saya masuk ke dalam golongan bersunat sehingga mendapatkan ucapan selamat Lebaran? Tetapi saudari-saudara, setelah saya pikir-pikir, saya renung-renungkan, apa salahnya untuk menerima salam atau ucapan yang maksud dan tujuannya baik? Bukankah saling memaafkan lahir dan batin? Bukankah ikut bergembira merayakan hari raya saudara yang kebetulan beragama berbeda dengan kita? Itu merupakan hal yang baik. Lalu saya memutuskan untuk juga meneruskan ucapan itu kepada beberapa umat. Ada yang kaget seperti saya, ada juga yang biasa-biasa saja. Yang kaget mengatakan, "Romo, aku kan bukan muslim, kenapa saya dikirimi ucapan selamat Lebaran? Aku merayakan Natal dan Paskah loh."
Itu salah satu reaksi, salah satu tanggapan. Kesan yang muncul di balik tanggapan yang terakhir ini, saudara-saudara, adalah bahwa mengkotak-kotakan diri berdasarkan macam-macam kategori identitas, berdasarkan agama, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan, berdasarkan ucapan-ucapan yang khas agama. Bapak Ibu, saudari-saudara, para sahabat semuanya, kita manusia memang punya kecenderungan untuk mengkotak-kotakan sesama berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan ras, berdasarkan asal, berdasarkan mungkin juga basis politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kita cenderung mengkotak-kotakan sesama ke dalam kelompok, dalam tanda kutip, kami dan kelompok mereka. Tetapi hal ini menjadi sangat berbahaya, saudari-saudara, ketika kelompok kami tadi kemudian menganggap dirinya, menganggap kelompoknya, menganggap agamanya lebih baik daripada kelompok mereka. Disitulah seringkali muncul masalah. Dalam sejarah, saudari-saudara, kita tahu terjadi begitu banyak konflik antar sesama yang mendiami bumi yang sama, mengalami pertentangan, peperangan, bahkan pembunuhan karena kecenderungan membela kelompok kami dan kelompok mereka tadi, membela atau cenderung kepada fanatisme kelompok. Di Indonesia kita menjadi sangat jelas, saudara-saudari, bangsa yang sungguh dikaruniai Tuhan kekayaan, keberagaman, keanekaan dalam macam-macam hal. Sungguh indah, sungguh kaya, sungguh bangsa yang penuh berkat. Tetapi kita tahu, saudara-saudari, ada juga semangat semacam ini, kelompok kami, kelompok mereka, agama kami lebih benar, agama mereka tidak benar. Inilah yang sering terjadi. Kita bisa menyaksikan itu di media sosial, dalam ceramah-ceramah, dalam sambutan-sambutan dan sebagainya. Orang cenderung menunjukkan kelompokku yang paling benar, kelompok mereka tidak. Agamaku paling baik, paling benar, agama yang lain tidak. Itulah yang kemudian menimbulkan macam-macam masalah, pertentangan, konflik. Kita mendengar akhir-akhir ini, kita menyaksikan ada yang ditangkap karena dituduh menistakan agama. Ada yang ditangkap karena dituduh menistakan iman orang lain. Itu hanyalah sekedar contoh dari fanatisme kelompok kami dan kelompok mereka tadi, yang kemudian muncul dalam macam-macam atau dalam rupa-rupa ujaran, rupa-rupa cara menyampaikan yang provokatif, yang mencela dan menistakan kelompok lain. Karena itulah, saudara-saudari, ketika semangat ini hidup atau ada dalam pengelompokan semacam ini, lalu seringkali kelompok kami merasa lebih berhak untuk mengoreksi kelompok mereka. Kelompok kami lalu berhak menegur atau kemudian mencap sesat kelompok yang lain. Ini terjadi di sekitar kita. Kita alami, kita tahu. Dan ini tantangan kita bersama, saudari-saudara. Bahaya inilah, saudari-saudara, yang mau dihindari oleh Yesus ketika Yesus menegur para muridnya yang melapor bahwa ada orang dari luar kelompok kita yang juga mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus.
Mereka protes saudara-saudara, seakan-akan membuat mujizat dalam nama Yesus itu atau persekutuan dengan Yesus itu adalah monopoli mereka sendiri, para rasul. Hanya merekalah yang seakan-akan mendapatkan keistimewaan untuk melakukan tanda-tanda heran, untuk membuat mujizat. Seolah-olah Tuhan Yesus hanya bekerja dalam kelompok kami. Seolah-olah Roh Kudus hanya menghinggapi mereka sendiri. Maka mereka minta Yesus untuk melarangnya. Kau harus mencegah mereka. Padahal, saudara-saudara, Tuhan dapat dengan bebas bekerja dalam diri siapapun, dalam diri kelompok apapun, dan kita tidak dapat membatasinya. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, hal semacam ini pada zaman Musa dalam perjanjian lama juga sudah terjadi. Waktu Eldad dan Medad kepenuhan Roh Kudus untuk bernubuat, ada orang meminta agar kedua orang ini dilarang. Mereka harus dicegah karena tidak termasuk di dalam kelompok Musa. Kita dengarkan itu dalam bacaan pertama hari ini. Baik Musa maupun Yesus memberi jawaban tegas dengan mengatakan, jangan kamu cegah. Sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia berada di pihak kita. Demikian Yesus menegaskan dalam Injil tadi, saudara-saudara. Para sahabat setia, pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, melihat tantangan dunia kita sekarang ini, rasanya apa yang ditekankan oleh Yesus perlu kita aktualkan kembali, yaitu bahwa Tuhan dapat dengan bebas bekerja dengan siapapun, dengan kelompok apapun, dari manapun. Kita dapat bekerja juga dengan siapapun untuk berbuat kebaikan. Untuk itulah saudara-saudara, gereja selalu mengajak, selalu mendorong umat Katolik untuk bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik untuk menuntaskan masalah-masalah hidup bersama di bumi yang satu ini. Sudah bukan masanya lagi untuk membatasi diri dalam kelompok sendiri. Bukan masanya lagi kita itu ibarat katak di bawah tempurung. Dunia begitu terbuka, dunia begitu berubah, dan kita tidak bisa kemudian menutup diri. Kita perlu selalu membuka diri, kita perlu selalu bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik demi suatu kebaikan manusia, demi kebaikan dunia tempat kita huni bersama ini. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah hidup bersama? Apakah itu korupsi? Apakah itu penegakan keadilan? Apakah itu masalah ekonomi, pengangguran, kemiskinan? Apakah itu masalah kemanusiaan? Apakah itu masalah perubahan iklim yang mengancam bumi kita yang sama ini? Apakah itu masalah radikalisme, hidup beragama, fanatisme? Ini adalah masalah yang kita hadapi dan tidak bisa kita bekerja sendiri. Kita harus berangkulan. Kita harus menggandeng semakin banyak orang, semakin banyak pihak, semakin banyak kelompok untuk mengatasinya. Bagi kita sebagai orang Katolik, dasarnya menjadi sangat jelas, saudara-saudara, yaitu bahwa setiap orang yang mengusahakan kebaikan bagi sesama, mereka secara tidak langsung mengerjakan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi di balik tembok agama.
Tuhan tidak bisa dibatasi di balik tembok suku, ras, dan sebagainya atau golongan. Maka saudara-saudara, berangkat dari firman Tuhan hari ini, mari kita terbuka, kita runtuhkan tembok-tembok yang memisahkan. Kita bangun jembatan-jembatan yang menghubungkan dengan semangat dasar bahwa yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Dan lebih dari itu, janganlah mencegah mereka untuk berbuat baik. Biarkanlah Tuhan bebas bekerja dalam diri setiap orang. Biarkan Tuhan berkarya dalam diri setiap kelompok. Karena apapun yang baik, apapun yang suci, apapun yang mempersatukan, senantiasa berasal dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Teruslah berbuat baik, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu Engkau menyatakan kehendak-Mu yang mulia, kehendak-Mu yang kudus, agar kami senantiasa berpikir positif, memandang baik akan hal-hal baik yang dilakukan oleh orang-orang di luar kelompok kami, di luar agama kami. Agar kami senantiasa membuka diri, membuka hati untuk bekerja sama, bergandeng tangan dengan siapapun untuk melakukan hal-hal yang baik, mengatasi masalah-masalah hidup bersama di satu bumi yang sama ini. Semoga kami juga senantiasa mensyukuri keberagaman, mensyukuri perbedaan sebagai suatu kekayaan yang Engkau kehendaki terjadi di dunia ini. Bimbing berkatilah kami agar kami tidak senantiasa menutup diri, tapi kami memandang dengan terbuka, dengan mata yang penuh kasih akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kelompok kami sebagai sesuatu yang baik, yang sejalan dengan kehendak-Mu. Seoranglah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.